Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Anggara. Kali ini aku mau membahas tentang seorang lelaki yang dihabisi seorang waria, berkenalan di sosial media namun tak mau diajak begituan hingga akhirnya dihabisi. Kejadian ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang waria mengaku wanita dan melecehkan seorang laki-laki di tahun 2017 karena nafsu yang membara. Andre Kristanto tinggal di Malang, Jawa Timur, berkenalan di sosial media dengan Pebi. Dari kenalan di sosial media tersebut, Pebi mengaku sebagai wanita berusia 22 tahun yang tinggal di kontrakan di Jawa Timur dan mengaku punya usaha salon di kontrakannya tersebut hingga keduanya merasa nyambung satu sama lain dan sering berkomunikasi. Saat itu Andre yang tak kuat ingin bertemu dengan Pebi dan Pebi pun mengiyakan. Pebi menyuruh Andre untuk datang langsung ke kontrakannya. Dari sinilah awal permasalahan muncul. Saat Andre datang ke kontrakan Pebi, Andre cukup kaget karena ternyata selama ini yang di sosial media berbeda dengan aslinya. Pebi bukanlah seorang wanita berusia 22 tahun. Pebi merupakan seorang waria bernama asli Viko. Saat Andre sudah datang ke kontrakan Viko atau Pebi, Andre pun sedikit kecewa dan merasa dibohongi. Ternyata yang berkomunikasi dengannya selama ini adalah seorang waria berusia cukup matang. Saat Andre akan pulang dari kontrakan Pebi atau Viko, saat itu juga Andre ditahan oleh Viko. Viko menginginkan Andre untuk tetap di kontrakannya hanya untuk ngobrol-ngobrol biasa saja. Andre pun mengiyakan dan tetap ngobrol-ngobrol dulu di kontrakan tersebut tanpa disadari waktu pun sudah menjelang malam. Saat itu Andre tak bisa pulang dan masih tetap di kontrakan Viko. Saat Viko mengajak begituan kepada Andre sontak saja menolak. Viko sendiri yang hasratnya sudah diubun-ubun ingin begituan dengan Andre namun ditolak oleh Andre. Menghalalkan segala cara, akhirnya Viko melakukan sesuatu dengan memberikan obat minuman kepada Andre. Vito memasukkan dextromethorphan ke minuman Andre. Yang Viko tahu selama ini obat tersebut adalah obat tidur, sehingga nanti saat Andre tidur, Viko bisa melakukan sesuai keinginannya kepada Andre. Ya, Viko yang tak kuat ingin melancarkan hasratnya kepada Andre. Tak tahu aturan dosis yang harus dipakai kepada manusia. Kali ini Viko pun memasukkan obat banyak karena ingin Andre cepat tidur dan dirinya bisa melakukan hasratnya. Di luar dugaan Viko, bukannya Andre tidur, Andre malah mengeluarkan busa di mulutnya. Andre seakan kejang-kejang. Saat itu Andre tak bisa mengendalikan diri hingga Andre pun menghembuskan nafas. Andre yang nampaknya kelebihan dosis minuman yang dimasukkan obat oleh Viko, nampaknya dirinya mengalami overdosis dan tak bisa tertolong. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Viko yang mengaku dirinya ketakutan membiarkan Andre tergeletak begitu saja hingga akhirnya dirinya menghembuskan nafas. Bingung juga terhadap jasad Andre yang sudah turun kujur di kontrakan Viko, Viko akhirnya mengambil jalan pintas. Viko bukannya melaporkan kepada polisi atau membawa Andre ke rumah sakit, Viko malah membawa Andre ke ruangan belakang, bahkan di belakang kontrakan ada sumur dan Viko memasukkan Andre ke sumur tersebut. Dengan menalikan tubuh Andre kepada bebatuan hingga tubuh Andre jatuh dan tak bisa mengambang lagi. Usai memasukkan jasad Andre ke sumur tersebut, Viko pun kemudian menutup sumur tersebut dengan anyaman. Viko merasa semuanya sudah beres, tak ada yang tahu perbuatannya. Bahkan memang sumur itu sudah tak terpakai sejak lama. Dengan percaya diri dan yakin, Viko merasa yang terjadi di sumur tersebut adalah hanya dirinya yang tahu, tak akan terbongkar. Viko atau alias Pebi ini pun usai permasalahan Andre selesai, dirinya pun seakan tak terjadi apa-apa. Bahkan motor Andre yang dipakai ke rumahnya, dirinya gadekan ke tetangga dengan harga 1,5 juta. Saat itu Pebi mengaku kalau motor tersebut adalah punya saudaranya yang ingin digadai lewat dirinya. Sementara di rumah di Malang, keluarga Andre nampak kebingungan. Andre yang keluar rumah tak pulang beberapa hari, bahkan tak bisa dihubungi. Telepon Andre tak diangkat, SMS tak dibalas. Andre tak pernah seperti ini hingga akhirnya keluarga mencari Andre kepada sahabat-sahabat dan teman-teman Andre, namun nampaknya tak ada yang tahu di mana Andre berada. Keluarga Andre yang mencari pun menyebutkan Andre adalah orang hilang, bahkan keluarga pun sudah melaporkan kehilangan Andre ke pihak yang berwajib. Pebi yang nampak biasa saja tak ada beban dan menjalani kehidupan seperti biasa.
Feby pun merasa nampak dirinya baik-baik saja. Pasca kejadian dengan Andre tersebut, 2 bulan kemudian Feby pun meninggalkan kontrakan tersebut. Feby alias Viko pindah dari kontrakan tanpa bilang-bilang ke siapapun. Bahkan menurut pemilik kontrakan, Feby meninggalkan hutang. 1 bulan kontrakan tak dibayar olehnya. Setelah meninggalkan kontrakan diam-diam, ternyata Feby pulang ke kampungnya sendiri. Feby alias Viko kembali ke Lumajang ke rumah orang tuanya. Saat itu, Feby pun nampak merasa tak ada beban, bahkan masih bermain sosial media. Di sosial media lagi dan lagi, Feby pun melihatkan kalau dirinya seorang perempuan dan berpenampilan seksi, bahkan masih tak mau mengaku kalau dirinya adalah seorang waria. Sepeninggalan Feby, kontrakan pun akhirnya ada yang mau menyewa lagi. Pemilik kontrakan pun beres-beres dan siap-siap untuk penghuni baru. Saat beres-beres itulah semuanya terbongkar. Di sumur nampak ada bau yang tak sedap. Saat dibuka dan ingin dibersihkan, ternyata ada mayat yang sudah tinggal kerangkanya saja. Pemilik kontrakan pun langsung lapor kepada pihak polisi dan polisi langsung datang ke TKP. Di situ pihak yang berwajib langsung membawa kerangka tersebut untuk diotopsi di rumah sakit. Identifikasi jelas. Saat itu pihak yang berwajib pun langsung tahu kalau itu Andre dari identifikasi KTP. Mencari pelaku pembunuhan Andre, akhirnya pihak yang berwajib pun mendapatkan data-data pengontrak dari pemilik kontrakan. Namun pemilik kontrakan yakin pelakunya adalah Viko karena saat pergi dirinya tak ada kabar, bahkan diam-diam. Juga sumur tersebut memang tak pernah dipakai setelah Viko mengontrak di sana. Dengan data yang dimiliki pemilik kontrakan, pihak yang berwajib pun langsung memburu Viko. Viko ditemukan di Lumajang di rumahnya sendiri saat dirinya tengah mau kabur. Saat itu Viko pun tanpa memberikan perlawanan langsung digiring pihak yang berwajib. Tanpa banyak berdalih, Viko pun mengakui kalau dirinya lah yang membunuh Andre dan menjelaskan motifnya. Saat itu Viko mengaku ingin meniduri Andre, namun Andre menolak. Saat Viko memberi obat tidur kepada Andre, namun ternyata dosisnya berlebihan dan Andre pun overdosis. Viko alias Feby pun membantah kalau ini adalah pembunuhan berencana. Menurut Viko semuanya adalah spontan dan tak sengaja. Kini Viko pun menjalani hukuman. Viko divonis 11 tahun penjara. Meski Viko mengaku menyesal, namun semuanya sudah terlanjur. Viko harus menjalani hukumannya. Teman-teman, sekian dulu cerita dari aku. Dari kasus ini kita ambil yang positifnya saja. Semoga bisa dijadikan pelajaran hidup buat kita semua. Terima kasih udah dengerin video aku, Ririn Anggara. Ditunggu video selanjutnya.